Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga semua baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, dan juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak lupa juga untuk mengikuti protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menggunakan hand sanitizer sesuai dengan kebutuhan, dan juga menjaga jarak. Saya, Yesi Lestari Anggraeni, sebagai guru bimbingan dan konseling mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru yang telah diterima di SMK Tunas Mekar. Semoga adik-adik ini semua menjadi seorang yang hebat yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, membawa nama baik sekolah, nusa, dan juga bangsa. Nah, meskipun suasana kali ini berbeda karena situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi ini, saya harap adik-adik di sini tidak menurunkan semangat dan juga motivasi belajar untuk menuntut ilmu, karena pengetahuan ini menjadi tolak ukur untuk kemajuan bangsa. Dan dari adik-adik semua inilah lahir generasi penerus ataupun iron stock untuk kemajuan bangsa ini. Pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, tema yang akan diusung yaitu mengenai penguatan pendidikan karakter, remaja berkarakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Nah, di mana dari diadakannya kegiatan ini, peserta didik ini mampu memahami dan juga mengaplikasikan karakter ataupun nilai-nilai yang bersifat positif di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita simak materinya. Penguatan pendidikan karakter, remaja berkarakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Sebelum kita memulai materinya, kita perlu tahu apa itu penguatan pendidikan karakter. Sebagaimana tercantum dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, PPK ini merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. PPK merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21, yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Adapun nilai-nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, di mana nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Kualitas karakter merupakan salah satu aspek untuk membangun generasi emas pada tahun 2045, disertai kemampuan dalam aspek literasi dasar dan kompetensi abad 21. Di mana para peserta didik dibekali suatu keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Lantas, apa yang melatar belakangi pentingnya kebijakan PPK?
Penguatan pendidikan karakter lahir karena adanya krisis moralitas yang terjadi di kalangan remaja seperti pergaulan bebas, kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan juga perusakan milik orang lain. Nah, ketika adik-adik sudah paham mengenai apa itu penguatan pendidikan karakter dan juga apa yang melatar belakanginya, sekarang kita mulai untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana menjadi remaja yang berkarakter religius, sehat, cerdas, dan produktif itu. Baik, kita mulai dari remaja. Remaja, siapakah itu? Adik-adik bisa lihat di sini gambarnya. Ini ada seorang bayi, balita, anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Nah, remaja ini yang dilingkari ini berada pada posisi di antara anak-anak dan dewasa, gitu ya. Nah, menurut BKKBN juga batasan usia remaja ini adalah 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Jadi kalau adik-adik di sini masih usianya sekitar 10 sampai 19 tahun, ini dapat dikatakan remaja tapi belum menikah. Nah, kalau misalkan adik-adik di sini usianya antara 10 sampai 19 tahun dan sudah menikah, ini sudah tidak dapat lagi dikatakan remaja, begitu ya. Lanjut. Nah, tahun 2050 jumlah remaja kita berapa ya? Nah, di sini menurut BPS adanya kenaikan dari tahun ke tahunnya, dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2050 ini mengalami angka kenaikan nih setiap tahunnya. Lalu tahun 2050 ini remaja ini kira-kira sudah ada berapa ya jumlahnya? Jumlah remaja di Indonesia menurut sensus penduduk pada tahun 2010 itu berjumlah 43 juta jiwa. Nah, sedangkan pada tahun 2000 saja itu sudah mencapai angka 42 juta jiwa hingga diperoleh nilai pertumbuhan itu sebesar 0,6%. Jadi diproyeksikan jumlah remaja ini akan terus meningkat dengan pertumbuhan tetap ataupun jumlahnya akan terus mengalami peningkatan pada tahun 2025 pada angka lebih dari 47 juta jiwa. Bayangkan adik-adik, dari setiap tahun, dari tahun ke tahun ini jumlah remajanya akan semakin meningkat. Karena remaja ini adalah masa emas, masa yang paling banyak di antara anak-anak dan juga dewasa, gitu ya. Nah, sekarang kalau remajanya bertambah, so what? Terus apa? Potensi adik-adik. Potensinya yaitu sumber daya manusia bertambah. Tentu dengan bertambahnya angka remaja di Indonesia ini, potensi sumber daya ini juga akan bertambah. Karena dilihat dari potensi setiap orang yang berbeda-beda, yang beragam gitu ya, menjadi aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia. Tetapi di sini juga terdapat syaratnya, remajanya harus yang berkualitas, remajanya harus mempunyai potensi yang betul-betul dapat dimanfaatkan bagi dirinya. Adapun konsekuensinya, remaja ini harus menjadi remaja yang sehat. Remaja yang sehat ini sehat secara fisik ya, yang bisa menjaga dirinya sendiri, yang tidak merokok, tidak melakukan seks bebas gitu ya, terus juga tidak terjun ke dalam narkoba. Terus yang kedua yaitu remajanya ini harus remaja yang terdidik, artinya remaja yang berpendidikan, mempunyai keterampilan. Itu karena pendidikan dan keterampilan yang diperoleh ini menjadi modal untuk dapat produktif.
Yang ketiga, remaja ini harus menjadi remaja yang berkarakter. Berkarakter di sini yaitu harus mempunyai watak yang budi pekerti, mampu bekerja sama gitu ya. Adik-adik semuanya, bisa kita lihat ya, di sini ada beberapa golongan. Yang pertama ini golongan yang suka nongkrong dan tawuran. Lalu kedua ini orang yang mengikuti mode fashion masa kini. Terus yang ketiga ini ada gaya gaul, senang musik. Yang keempat pacaran dan galau cinta. Atau yang kelima masa senang belajar. Nah, dari kelima golongan ini kira-kira adik-adik ini termasuk golongan yang mana nih? Kalau adik-adik termasuk ke dalam golongan yang pertama, yang sukanya nongkrong, sukanya tawuran. Karena remaja ini merupakan masa yang rentan. Remaja ini adalah masa dimana mencari jati diri, mencari banyak-banyak pengalaman untuk pembentukan sikap gitu ya, sehingga menimbulkan keinginan untuk mencoba berbagai aktivitas gitu. Namun perilaku itu sangat bergantung kepada keluarga, teman, lingkungan pendidikan, dan tempat tinggal. Jadi karakter yang disandang oleh remaja ini bisa melalui faktor dari keluarga yang sangat dekat dengan remaja, terus juga dari lingkungan sekolah, dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan tempat tinggal. Itu banyak sekali faktornya, ataupun dari teman dekatnya sendiri. Kalau yang kedua, ngikutin mode fashion masa kini. Sekarang lagi musim-musimnya Korea nih adik-adik. Nah pasti dari gaya fashionnya gitu ya, masuknya budaya asing ini sekarang sangat mudah didapatkan melalui media-media gitu ya. Sekarang adik-adik bisa mencari informasi di berbagai media massa. Tidak hanya tren pakaian pada putri saja, tapi juga pria. Yang senangnya musik, sekarang banyak diadakan konser-konser musik yang berkembang ya di Indonesia ini. Banyakkan para remaja yang menghadiri konser musik ini. Tapi adik-adik tidak sedikit juga remaja yang senengnya belajar. Belajar di sini remaja yang mencari kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk orang lain. Sebagian dari mereka ini menggunakan masa mudanya untuk belajar ya, terus juga berkarya. Kita lanjut. Lalu remaja berkarakter itu seperti apa gitu kan di sini. Karakter ini bukan sekedar penampilan, tapi juga berkarakter itu sebagai dari bagian dari kepribadian, perilaku, watak, ciri khas juga bisa ya. Jadi karakter itu tidak dilihat dari penampilannya saja, tapi juga dari kepribadiannya seseorang, dari perilakunya seseorang, dari wataknya seseorang. Nah, lalu remaja yang berkarakter unggul itu seperti apa? Remaja yang religius. Remaja yang religius ini adalah remaja yang melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, terus juga untuk sesama manusia, untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara. Nah, di sini adik-adik melakukan yang terbaik terhadap dirinya sendiri, artinya dengan penuh tanggung jawab, berusaha mengembangkan dirinya dengan belajar, mencari pengetahuan agar dirinya menjadi sehat, cerdas, dan juga produktif. Itu. Terus di sini ada melakukan yang terbaik untuk sesama manusia.
saling tolong menolong ya, bekerja sama. Terus juga interaksi, toleransi, empati, simpati gitu ya, itu sesama manusia. Lingkungan ini dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan gitu ya. Yang kedua ini adalah mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan dirinya disertai kesadaran dan juga motivasi. Itu jelas ya adik-adik. Bagaimana menjadi seorang remaja yang religius gitu ya. Ini kita akan memulai memasuki materi intinya. Apa itu religius? Religius ini adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan. Gitu ya. Apapun tindakan kita, apapun yang kita perbuat, ini berdasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan. Kalau di agama Islam ini ada istilahnya habluminallah, habluminannas, habluminal alam ya, dimana manusia ini dapat berhubungan baik dengan Tuhannya, berhubungan baik dengan sesama manusianya, berhubungan baik dengan lingkungan di sekitarnya gitu ya, menjaga lingkungan. Bagaimana cirinya remaja yang religius? Yang pertama, tentu punya agama. Punya agama juga tidak berhenti dalam mempunyai agama saja, tetapi juga menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Bisa adik-adik lihat di sini ada 5 agama. Agama di sini, agama ini merupakan jalan hidup ataupun way of life. Jalan yang konkret, karena agama ini mengajarkan suatu kebaikan. Agama ini mengajarkan aturan-aturan kehidupan manusia untuk dijadikan pedoman hidup gitu ya. Agama ini mengajarkan kepercayaan ataupun keimanan dari adanya Tuhan. Agama ini adik-adik sangat penting karena sebagai sumber moral, petunjuk kebenaran, memberikan bimbingan rohani gitu ya, di saat suka maupun duka. Lalu bagaimana kita mempercayai adanya Tuhan dengan beribadah? Ibadah ini bukti dari pengabdian kita. Yang kedua yaitu hati-hati dalam berkata dan bersikap. Orang yang berpegang teguh pada agama, orang yang memiliki agama, orang yang percaya akan adanya Tuhan, mereka akan berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berkata. Takut-takut apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, ini akan menyakiti hati orang lain. Adapun sikap kita terhadap orang lain gitu ya. Nah, adik-adik di sini perlu tahu nih, ketika kita ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, kita harus berpikir apakah yang saya ucapkan ini menyakiti atau tidak, apakah tindakan ini akan menyakiti atau tidak. Yang ketiga, terus berusaha, jangan putus asa, bersyukur, jangan lupa. Nah, orang yang memiliki agama ataupun orang yang religius ini adalah yang terus berusaha, tidak pantang menyerah, tidak pantang mundur gitu ya. Mereka selalu berusaha, tidak takut gagal. Tetapi jangan lupa juga apapun yang kita lakukan ini, meskipun kecil, meskipun besar, sedikit ataupun banyak, harus ada yang disyukuri. Berusaha ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih cita-cita. Adapun kewajiban kita sebagai manusia ini adalah berusaha untuk sabar, untuk berdoa. Hasilnya yang akan didapat ini
kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Dan adik-adik di sini ketika berusaha tapi gagal, jangan pernah putus asa, mencoba lagi, karena Allah sendiri pun tidak akan mengubah suatu keadaan seseorang sebelum kita merubahnya, gitu ya. Lalu bagaimana menjadi remaja yang sehat? Remaja sehat ini merupakan modal bangsa yang kuat. Karena ketika adik-adik sehat ini, adik-adik mampu untuk beraktivitas dengan baik, mampu berpikir gitu ya. Sehat juga bukan diraih dengan olahraga saja, tetapi juga tidak merokok, tidak meminum minuman keras, tidak narkoba, tidak seks bebas gitu ya. Jadi adik-adik sehat itu terbagi ke dalam 3, yaitu sehat fisik, sehat sosial, dan juga sehat psikologis. Nah, ini yang pertama yaitu bagaimana cara agar tetap sehat fisik. Yang pertama, bangun pagi, olahraga. Adik-adik di sini bangun pagi. Bangun pagi ini bukan artian ketika bangun dengan mata terbuka tapi fisiknya masih rebahan, terus ngecek handphone gitu ya. Kebanyakan sekarang remaja-remaja sekarang tuh seperti itu. Ketika mata terbuka, mata bangun tapi fisik belum terbangun, belum duduk, belum berdiri, masih rebahan, main handphone gitu ya. Nah, sebaiknya ketika bangun, beresin tempat tidur, terus olahraga. Ya, olahraga kecil-kecilan gitu kan. Itu. Yang kedua, sarapan. Sarapan ini penting untuk energi dalam beraktivitas gitu ya. Yang ketiga, ini makan asuh. Aman, sehat, utuh, halal. Nah, aman di sini berarti aman untuk dikonsumsi. Aman untuk kita konsumsi, makanannya tidak beracun, tidak mengandung zat-zat kimia gitu ya. Tidak. Sehat di sini yaitu dalam artian makanannya mengandung gizi yang dibutuhkan untuk diri kita. Utuh di sini adalah seimbang. 4 sehat, 5 sempurna gitu ya adik-adik, utuh, seimbang gitu. Halal ini sudah pasti yang dianjurkan oleh agama kita, makanan apapun atau asupan apapun yang kita makan ini harus halal. Yang keempat ini adik-adik yaitu jangan banyak begadang, karena begadang ini tidak baik untuk metabolisme tubuh gitu ya. Begadang ini nggak baik, apalagi sekarang remaja-remaja laki-laki gitu ya sering begadang karena main Mobile Legend atau PUBG gitu ya. Adapun juga remaja perempuan yang seperti itu pula. Nah, ini dikurangi adik-adik. Jadi ketika sudah waktunya tidur gitu ya, jangan main game gitu. Jangan dipergunakan waktunya untuk bermain game. Yang terakhir yaitu pola hidup bersih. Jangan jorok. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita diwajibkan untuk hidup bersih, hidup sehat gitu ya. Jangan lupa mengenakan masker, jangan lupa cuci tangan gitu ya, jangan lupa menjaga jarak dengan orang gitu. Nah, adik-adik bisa lihat di sini gambar ini. Ini merupakan sebuah fenomena seks bebas. Menurut hasil survei demografi dari Kesehatan Indonesia pada tahun 2007, usia pacaran pertama kali itu adalah usia pada saat remaja atau pada usia SMP dan SMA. Banyak dari usia SMP dan SMA ini yang pacaran gitu ya. Bahkan remaja yang pacaran ini lebih besar jumlahnya dibandingkan orang yang tidak pacaran. Tapi yang harus digarisbawahi yaitu adalah dampak dari pacaran itu sendiri. Yang pertama itu hamil ya. Hamil sebelum menikah ini memiliki resiko
aborsi karena dia malu, karena belum cukup umur untuk mengurus anaknya gitu ya, akhirnya dilakukan aborsi. Terus juga yang kedua ini ada seks yang dilakukan secara berganti-ganti pasangan atau dengan pasangan yang mengidap HIV atau AIDS. Nah, ini juga nantinya orang yang terjangkit, orang yang berhubungan ini akan terjangkit penyakit HIV dan AIDS juga gitu ya, jadi hati-hati. Yang ketiga yaitu seks yang dilakukan ini tidak sehat, seks yang dilakukan tidak sehat dengan pasangan yang mengidap penyakit menular seksual. Ketika adik-adik tahu nih seks bebas ini dampaknya ternyata besar, dampaknya ternyata menimbulkan hal yang negatif, ibu harap adik-adik ini bisa menjaga diri sebelum terjadi ya. Yang kedua ada sehat sosial. Perlu adik-adik tahu kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Bahkan di saat kita lahir di dunia ini pun kita perlu membutuhkan orang lain, perlu membutuhkan orang tua kita ya untuk mengurus kita, terus juga mengajarkan kita berbicara dan lain sebagainya. Nah, sehat sosial ini adalah dimana remaja ini bisa menjalin interaksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, menjalin komunikasi gitu ya, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap sesama gitu ya, mengutamakan kerjasama dan juga kebersamaan, karena bersama itu indah adik-adik. Yang berat jadi ringan, yang sulit jadi gampang gitu ya. Bukan seorang yang menyendiri, senangnya menyendiri, egois gitu ya, itu berarti tidak sehat ya secara sosial. Terus ada sehat psikologis. Nah, bagaimana sih sehat psikologis? Yang pertama, mampu mengendalikan pikirannya. Mampu mengendalikan pikirannya di sini adalah mampu berpikir mana yang baik, mana yang buruk, gitu. Selalu berpikir positif, menjauhi hal-hal yang negatif gitu ya. Yang kedua yaitu menggali potensi minat dan bakat diri, di mana remaja ini yang sehat secara psikologis ini berusaha untuk mengenali dirinya sendiri. Saya ini bisa apa sih? Saya ini maunya apa sih? Mengenali diri sendiri, potensinya, minatnya, bakatnya gitu ya. Karena setiap orang ini punya potensi yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Terlepas dari apa potensinya, adik-adik di sini harus menggali apapun yang adik-adik bisa lakukan. Yang ketiga ini adalah pikirannya lebih fokus untuk merencanakan, berusaha, dan melakukan yang terbaik di masa kini. Untuk mempersiapkan masa depan, adik-adik di masa remaja ini lebih fokus akan merencanakan, merancang masa depan seperti apa nantinya. Itu bisa dilakukan di masa sekarang, direncanakan, berusaha bagaimana untuk mendapatkannya gitu ya, agar hasilnya nanti maksimal. Lalu cerdas. Nah, bagaimana sekarang menjadi remaja yang cerdas? Cerdas ini berarti sempurna akal pikirnya, akal budinya untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, tajam juga pikirannya, mudah memahami. Nah, ada 3 jawaban ketika diajak hal positif yang menghambat seseorang untuk cerdas. Yang pertama ini nggak bisa. Belum apa-apa, belum nyoba, belum terjun, udah bilang nggak bisa. Ini artinya adalah kalah sebelum berperang. Kita tidak akan pernah tahu kemampuan kita tidak akan pernah tahu kemampuan kita sejauh mana sih gitu kan.
kalau kita tidak mencobanya. Siapa tahu setelah kita mencobanya ternyata kita saya bisa nih gitu kan. Yang kedua, nggak mau. Ini ketika diajakin ke hal yang positif udah bilang nggak mau, nggak ada kemauan untuk maju gitu ya. Bagaimana remaja ini mau menjadi seorang yang cerdas kalau jawabannya selalu nggak mau. Salah satu contoh, misalkan diajak untuk mengikuti kegiatan yang sifatnya positif, nggak mau, nggak ada kemauan di dalam diri kita, itu akan menghambat kecerdasan. Yang ketiga, males gitu. Nah, ini yang lebih bahaya lagi adik-adik, ketika kita mengerjakan sesuatu dilindungi masa malas. Malas ini merupakan penghambat kecerdasan seseorang, karena dengan malas ini seseorang tidak melakukan hal yang positif untuk meningkatkan wawasan, untuk meningkatkan pengetahuannya, untuk meningkatkan keterampilannya gitu ya. Misalnya nih, ketika adik-adik malas mengerjakan PR, kita harus bisa mendorong diri kita untuk mengerjakan PR-nya gitu. Jadi kalau pikirannya sedang malas, sedang tidak ingin, tapi dorong dengan diri kita mengerjakan, bergerak gitu ya. Adik-adik di sini bisa lihat, di sini ada 2 gambar, dimana yang gambar yang atas ini adalah remaja yang mempersiapkan untuk masa depan. Jadi remaja ini menyiapkan masa depannya dengan menambah wawasan, dengan menimba ilmu gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mendapatkan pekerjaan yang baik hingga masa tuanya menjadi masa tua yang bahagia. Nah, yang kedua ini adalah remaja yang hobinya rebahan. Remaja yang hobinya rebahan, remaja yang hobinya bermalas-malasan, berleha-lehaan, tidak peduli, mageran gitu ya, bodoh amat gitu ya. Nah, sehingga dia tidak mengusahakan masa depannya dengan baik, sehingga akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan pekerjaan dengan baik, pengangguran gitu ya, susah mencari pekerjaan karena ilmu dan wawasannya yang terbatas, sehingga masa tuanya menjadi masa tua yang tidak berdaya karena tidak produktif lagi gitu ya, tidak punya apa-apa. Perlu adik-adik tahu bagaimana nanti kita ke depan ini tergantung dari masa sekarang. Nah, lanjut. Niat, tekad, dan kerja keras itu penting. Yang penting adik-adik di sini ketika melakukan sesuatu ini ada kemauan. Ada kemauan untuk bisa, ada kemauan untuk mengusahakannya. Karena dengan adanya kemauan, terus juga adik-adik bisa berusaha dengan kemauan itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih positif lagi untuk adik-adik. Kalau kita tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu, kita tidak punya kemauan untuk melakukan sesuatu, jangan berharap kita akan berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau adik-adik di sini ingin hidupnya baik, ingin hidupnya lebih baik lagi, adik-adik di sini harus ada kemauan untuk menyiapkan masa depan. Cerdas itu harus apa sih? Yang pertama ini berpikir tepat. Berpikir tepat di sini adalah adik-adik bisa mengambil keputusan dengan tepat. Bisa mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan kondisi, walaupun apapun yang kita putuskan itu tidak terlepas dari resiko yang kita terima gitu. Nah, adik-adik di sini harus mampu untuk memilih keputusan dengan tepat. Keputusan tepat ini dalam hal menentukan pilihan. Yang kedua, ini harus mempunyai jiwa leadership dan entrepreneurship. Jiwa leadership ini adalah jiwa kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan untuk mandiri. Remaja yang cerdas ini adalah remaja yang memiliki jiwa kepemimpinan.
jiwa memimpin gitu ya, punya keberanian untuk tampil di depan menjadi seorang pemimpin, punya keberanian, punya jiwa punya jiwa kewirausahaan yang mencerminkan kemandirian gitu ya, tidak malas, tidak bergantung gitu ya. Yang ketiga yaitu berkreativitas. Remaja yang cerdas itu adalah remaja yang bisa mengembangkan kreativitasnya, bisa berinovasi. Berkreativitas ini dalam arti mau berkreasi dan mengembangkan kreativitas gitu ya, berinovasi gitu. Yang keempat yaitu berinteraksi sosial. Ini jelas karena kecerdasan otak ini harus diimbangi dengan kecerdasan bagaimana kita sebagai makhluk sosial ini dapat berinteraksi dengan orang lain agar kecerdasan yang didapat ini tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri tapi juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Lalu bagaimana sih menjadi remaja yang produktif? Apa sih produktif dan remaja produktif? Produktif itu adalah kemauan kuat berkarya dan banyak mendatangkan hasil. Jadi ketika adik-adik sedang melakukan sesuatu dan juga menghasilkan, itu adalah bentuk dari produktif gitu ya. Misalkan adik-adik nih seneng menjahit, terus juga menghasilkan sebuah baju. Nah, itu adalah produktif. Lalu bagaimana sih menjadi remaja yang produktif? Nah, menjadi remaja yang produktif ini yang pintar-pintar memanfaatkan waktu, bergerak di dalam hal yang positif, terus juga menghasilkan suatu karya yang positif, dan bermanfaat untuk orang lain. Lanjut, nah menjadi remaja yang produktif. Yang pertama ini bangun di sini adalah membangunkan tujuan yang jelas. Kita ini sebagai manusia ini harus mempunyai tujuan yang jelas. Adik-adik pun sama, ketika belajar ini harus mempunyai tujuan yang jelas agar ketika kita melakukan suatu kesalahan, suatu yang tidak benar, suatu yang halnya negatif, kita ingat tujuan kita ingat goal kita ini apa gitu ya. Yang kedua adalah berwawasan dan belajar, menambah wawasan, menambah ilmu, mencari ilmu dengan luas. Remaja yang produktif ini harus mampu tampil produktif, harus tahu segala kejadian terhadap dirinya sebagai seorang yang pembelajar, seorang yang berwawasan luas. Yang ketiga ini mengambil inisiatif, ada kemauan untuk melatih dan untuk melatih diri dalam mengambil tanggung jawab sehingga kita lebih percaya diri. Yang keempat yaitu menghargai usaha-usaha perbaikan. Produktif ini tidak selalu apa-apanya dikerjakan dengan sendiri gitu, tapi dalam konteks ini bisa berinisiatif ataupun ada kemauan untuk misalnya membentuk kelompok belajar gitu ya, agar bisa saling bantu-membantu gitu. Jadi tidak hanya bisa diselesaikan dengan sendiri, tapi juga bisa dalam bentuk kelompok belajar. Yang kelima adalah berpartisipasi dalam prestasi. Seorang remaja yang produktif ini haus akan prestasi adik-adik. Jadi ia akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meraih suatu prestasi. Berkarya selagi muda, gali ilmu sebanyak mungkin.
Ilmu ini bisa didapat di mana saja, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Karena sekarang informasi ini, apapun yang adik-adik ingin cari tahu gitu, sekarang mudah sekali terakses dalam sosial media, baik itu dari Google, bantuan Google gitu ya, bantuan YouTube, dan sosial media lainnya. Sehingga belajar ini tidak hanya di dalam ranah lingkungan sekolah saja, tapi di luar sekolah pun. Yang kedua ini adalah berani mencoba berkarya dan bekerja. Berani berkarya dan bekerja ini menghilangkan rasa takut dan khawatir gagal. Jadi adik-adik jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut tidak bisa sampai melakukannya gitu. Tapi mencoba, mau gagal berapa kali pun itu tidak jadi masalah gitu ya. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Yang kedua ini berani mencoba berkarya dan bekerja. Di sini adik-adik tidak perlu khawatir, tidak takut gagal gitu ya. Tetapi harus berani mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang adik-adik mungkin belum pernah temui gitu. Yang tiga ini cari kesempatan dan gunakan peluang. Ketika ada kesempatan datang, adik-adik jangan mencoba untuk menghindarinya, tapi coba untuk terjun menggunakan peluang. Yang kelima, fokus dan tekun. Ketika adik-adik melakukan suatu kegiatan, fokus dan tekun. Lakukan yang terbaik yang adik-adik bisa. Sehingga hasil yang akan didapat nanti adalah hasil yang maksimal, hasil yang tentunya sejalan dengan usaha adik-adik. Yang terakhir ini adalah jadilah remaja yang punya iPad dan BB. iPad dan BB ini bukan alat elektronik berarti adik-adik harus punya iPad dan BB, tapi ini adalah kepanjangan dari iman, pendirian teguh, akademis atau cerdas, dharma bakti, bermasyarakat, dan berkarakter. Iman, kita harus mempunyai keimanan. Ketika kita punya keimanan, hal-hal buruk, hal-hal yang sifatnya negatif ini, kita tidak akan terpengaruh gitu, tapi kita bisa menghindarinya. Yang kedua ini pendirian teguh, kita punya keyakinan terhadap diri sendiri, punya pendirian. Jadi ketika hal-hal buruk, hal-hal yang negatif itu datang dari luar, kita bisa menjaga diri kita karena kita punya keyakinan, kita punya pendirian yang teguh. Yang ketiga, akademisi atau cerdas. Di sini yaitu memiliki kemampuan untuk menimbang baik atau buruk perilaku suatu kegiatan, mampu menggunakan waktunya untuk belajar, berkarya, terus juga mengembangkan keterampilan. Yang keempat, dharma bakti. Dharma bakti di sini kita harus mampu berbakti kepada orang tua, pada guru, kepada sesama, kepada yang lebih tua gitu ya. Kita pintar-pintar menempatkan diri kita dan menghormati orang lain yang ada di sekitar kita. Terus bermasyarakat. Bermasyarakat ini tentu adik-adik di sini sudah jelas, yaitu berinteraksi, bagaimana berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu berkarakter, bagaimana adik-adik memiliki karakter yang baik, karakter yang unggul, karakter yang diharapkan tidak hanya untuk adik-adik saja, tetapi diharapkan oleh orang lain juga gitu. Nah, mungkin itu adik-adik yang dapat Ibu sampaikan kepada adik-adik. Semoga ilmu dan materinya ini dapat tersampaikan dengan baik dan adik-adik mengerti serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup materi ini dengan menyanyikan lagu Mars Penguatan Pendidikan Karakter ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik, sampai jumpa.